Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku akan melakukan review terhadap salah satu produk reksadana pasar uang yang bisa kamu beli di platform Bibit. Reksadana yang aku mau review pada video kali ini adalah reksadana Dana Mas Rupiah Plus. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Buat kamu yang belum paham apa itu reksadana pasar uang, kamu bisa cek di video aku yang ada di sini ya. Aku udah pernah bahas mengenai apa itu sebetulnya reksadana pasar uang. Aku akan mulai review reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini dengan melihat informasi umum terkait reksadana ini. Yang pertama, reksadana ini merupakan reksadana dengan jenis reksadana pasar uang. Sehingga instrumen yang dipergunakan dalam reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini adalah instrumen pasar uang dan juga obligasi jangka pendek. Kemudian manajer investasi dari reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini adalah PT Sinarmas Asset Management, di mana bank kustodian yang digunakan adalah Bank CIMB Niaga. Harga atau NAB dari reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini, kalau aku ambil berdasarkan fun fact sheet di bulan Agustus 2021, itu berada di harga Rp1.537,78 per unitnya. Kemudian AUM dari reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini berada di angka 2,4 triliun rupiah. Minimal dana investasi untuk bisa berinvestasi di reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini ada di angka Rp100.000. Kemudian tidak ada biaya pembelian dan penjualan yang dikenakan kalau kamu ingin membeli reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini. Kamu hanya akan dikenakan biaya manajer investasi sebesar maksimum 1% per tahun dari total AUM yang dikelola, dan juga biaya kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari dana kelolanya. Di bagian berikutnya aku akan jelaskan lebih detail lagi mengenai reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini, dan aku akan melakukan review lebih detail lagi apakah produk ini cukup bagus untuk kamu investasikan. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Pada bagian ini kita akan bedah apa aja sih sebetulnya komposisi isi portofolio dari reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini. Jadi seperti yang aku sebutkan, reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini merupakan jenis reksadana pasar uang, di mana instrumen investasi yang digunakan mayoritas adalah produk pasar uang ataupun obligasi dengan tenor di bawah 1 tahun. Kalau kita lihat komposisi dari investasinya sendiri, di sini kita bisa lihat komposisi produk uang ataupun pasar uangnya itu berkisar hanya di angka 32,30%. Sedangkan kalau kita melihat komposisi paling banyaknya justru berada di corporate bonds, di mana alokasi dari corporate bonds-nya sendiri mencapai angka 67,70%. Sehingga ini reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini mengikuti tren beberapa reksadana pasar uang yang pengelolaannya itu lebih banyak di obligasi dengan tenor jangka pendek. Kalau kita lihat top 10 portofolio terbesar yang dimiliki oleh reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini, kita juga bisa melihat nih, tidak ada produk pasar uang yang berada di top 10-nya. Dari 10 investasi terbesarnya itu semuanya ada di obligasi dengan tenor jangka pendek. Di sini kita bisa lihat reksadana ini memiliki obligasi dari Adhikarya, Bank Bukopin, Bank Kapital, BFI Finance, Java, Jaya Ancol, Mayora Indah, Merdeka Copper Gold, Sinarmas Multi Finance, dan juga WOM Finance. Jadi memang isinya mayoritas ada di sektor obligasi jangka pendek. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana performa dari reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini. Kalau kita lihat performa dalam 1 bulan, kalau kita melihat dari fun fact sheet di bulan Agustus 2021, terlihat performa 1 bulan ini reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini sudah
naik meningkat sekitar 0,39%. Kemudian dalam 3 bulan, sudah terjadi peningkatan sebesar 1,17%. Dalam 6 bulan, sudah terjadi peningkatan sekitar 2,58%. Lalu dalam 1 tahun, terjadi peningkatan sekitar 5,53%. Dalam 3 tahun, reksadana dana emas rupiah plus ini sudah meningkatkan nilai asetnya sebesar 17,12%. Dalam 5 tahun, terjadi peningkatan sebesar 28,47%. Lalu kalau kita hitung rata-rata tahunannya dari angka kinerja 5 tahunnya si reksadana dana emas rupiah plus ini, maka kita bisa mendapatkan bahwa kinerja rata-rata tahunan dari reksadana dana emas rupiah plus ini berada di angka 5,69%. Angka ini cukup menarik sih kalau menurut aku, karena kalau kita lihat berapa performa reksadana pasar uang lainnya, angkanya tidak sebesar itu gitu. Kalau misalkan dengan mengacu suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku di pertengahan tahun 2021, rata-rata produk pasar uang itu memberikan return sekitar 3%-an. Jadi, kalau misalkan reksadana dana emas rupiah plus ini bisa mencetak angka di 5%, angka itu tentu sangat tinggi ya, karena jauh sekali dibandingkan 3% untuk produk-produk reksadana pasar uang lainnya. Nah, angka ini juga berkaitan erat dengan portofolio yang dimiliki oleh si reksadana dana emas rupiah plus ini, di mana kita bisa lihat tadi sebelumnya 67% dari produk investasinya itu ada di corporate bonds dengan tenor jangka pendek, sehingga nilai returnnya bisa lebih besar jika dibandingkan reksadana pasar uang yang umumnya konsentrasi investasinya itu berada di produk pasar uangnya itu sendiri. Setelah kita lihat return dari reksadana dana emas rupiah plus ini, kita akan coba melakukan perbandingan produk reksadana dana emas rupiah plus ini dengan produk reksadana pasar uang lainnya. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama yang mau aku bahas adalah mengenai besaran dana kelola atau AUM yang dimiliki oleh reksadana dana emas rupiah plus ini. Dengan dana kelola yang besarnya sekitar 2,4 triliun rupiah, maka sebetulnya reksadana dana emas rupiah plus ini merupakan salah satu reksadana pasar uang yang ukurannya cukup besar, di mana nilainya itu melebihi angka 1 triliun rupiah. Di Indonesia sendiri, reksadana pasar uang yang punya angka di atas 1 triliun rupiah itu nggak terlalu banyak. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan reksadana pasar uang lainnya, maka reksadana dana emas rupiah plus ini masuk ke dalam 10 besar reksadana pasar uang dengan total dana kelola atau AUM yang terbesar. Kemudian kalau kita compare lagi bagaimana performa reksadana dana emas rupiah plus ini dengan benchmarknya, maka kita bisa lihat nih, selama 5 tahun terakhir sampai 1 bulan terakhir, performa reksadana dana emas rupiah plus ini selalu berada di atas benchmarknya. Ini kalau kita lihat dalam jangka pendek di angka 3 bulan dan 6 bulan, kita bisa lihat nih, performanya itu berada di atas melampaui benchmark dari si reksadana dana emas rupiah plus ini. Begitupun dalam jangka panjangnya di 5 tahun kita bisa lihat benchmarknya juga itu ada di bawah dari performa reksadana dana emas rupiah plus ini. Jadi kalau dari sisi performanya sendiri, menurut aku reksadana dana emas rupiah plus ini cukup layak kalau kamu pengen investasikan, karena dia berhasil secara konsisten selalu mengalahkan benchmarknya. Kemudian kita bandingkan lagi nih, kalau misalkan performanya sudah bisa mengalahkan benchmarknya, bagaimana jika kita bandingkan performanya dengan reksadana pasar uang lainnya? Kalau kita lihat dalam durasi 5 tahun, reksadana dana emas rupiah plus ini berada di ranking 10 besar
return dari reksadana pasar uang. Kita bisa lihat di sini performanya itu cukup menjanjikan ya kalau dalam 5 tahun dalam jangka panjangnya. Tapi kita cek lagi nih, gimana performa dalam jangka pendeknya. Di sini aku ambil performa dalam 1 tahun terakhir. Kalau kita lihat di sini, dalam jangka pendek selama 1 tahun terakhir ini, reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini berada di ranking 2 jika dibandingkan dengan performa reksadana pasar uang lainnya. Sehingga kita bisa lihat nih peningkatan yang sangat pesat dalam jangka pendek. Dimana kalau dalam jangka panjang dia berada di ranking 6, sedangkan dalam jangka pendek reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini berada di ranking 2. Jadi sebetulnya walaupun dalam jangka panjang itu dia di luar 5 besar returnnya, tapi dalam jangka pendek dia berada di ranking 2. Sehingga secara performa ada potensi bahwa reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini dalam jangka panjangnya itu akan jauh mengalahkan produk reksadana pasar uang lainnya. Setelah aku bahas mengenai besaran AUM, performa reksadana, dan juga kalau kita compare performanya dengan produk reksadana pasar uang lainnya, aku bisa simpulkan bahwa produk reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini menurut aku cukup layak jika kamu ingin investasikan. Dimana secara total dana kelolanya itu cukup besar, sehingga ini menandakan bahwa investor cukup percaya terhadap manajer investasi yang mengelola reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini. Kemudian jika kita compare dengan performanya sendiri, dia selalu konsisten mengalahkan benchmarknya dan juga berada dalam top 5 ataupun top 10 dari reksadana produk pasar uang lainnya. Nah, buat kamu yang pengen beli produk reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini, saran aku walaupun aku melihat bahwa performanya dan juga total AUM-nya cukup bagus untuk diinvestasikan, tapi kamu harus tetap melakukan analisa kamu sendiri. Karena bisa jadi di masa depan performanya tidak sesuai dengan apa yang aku analisa pada saat ini. Atau mungkin kamu punya pendapat lainnya setelah kamu analisa sendiri. Jadi sebelum kamu berinvestasi, selalu analisa ulang produk reksadana tersebut sebelum kamu membeli. Terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini. Semoga review aku pada video ini dapat membantu kamu dalam memahami produk reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini. Kalau kamu punya pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Aku akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu sehingga kamu lebih paham lagi mengenai produk reksadana Dana Mas Rupiah Plus ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.